untuk mendukung ijazah kita, untuk mendukung keterampilan kita. Jadi saya setiap tahun selalu cari-cari kursus, cari pelatihan, apakah itu yang gratis ataupun yang berbayar, dari berbagai departemen lah, dari Depnaker, dari Dikbud, selalu cari-cari info. Saat saya mencari kerja itu, kalau untuk kita bertahan hidup, kita cari makan, saya kerja apa aja, mulai dari jual koran, jual gorengan. Tapi kalau untuk kerja yang profesional, saya nggak pernah melamar kerja siap di posisi apa saja, nggak. Saya fokus sesuai dengan jurusan saya. Oh iya. Halo Sobat Mkaryo, jumpa lagi bersama saya di Mkaryo Digital, inspirasimu, inspirasi kita. Di sesi ngoprek kali ini, seperti biasa, ngobrol profesional, santai, dan eksklusif bersama pakar, praktisi, dan ahlinya. Selalu kita akan membahas profesi yang sangat istimewa. Kali ini kita tamu juga sangat spesial, karena beliau adalah seorang ekspatriat kalau bahasa saya. Beliau adalah profesional yang bekerja di luar negeri, dan profesinya juga sangat istimewa karena apa? Ini menjadi center di sebuah perusahaan biasanya. Karena kalau tidak ada profesi ini, perusahaan bisa pusing. Nah, tentunya Sobat Mkaryo pasti penasaran ya, profesi apa itu dan siapa tamu saya. Langsung saja ya kita sapa tamu saya, Mas Bevi Irawan. Assalamualaikum Mas Bevi. Waalaikumsalam Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Bevi sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan sharing pengalamannya nanti bersama sobat-sobat Mkaryo. Karena saya yakin ya pengalaman yang akan di-sharingkan nanti sangat menginspirasi sobat Mkaryo dalam menentukan pilihan karirnya nanti ya, khususnya pengalaman profesional dari Mas Bevi selama ini. Apalagi ini lagi di Timur Tengah ya Mas ya? Ya betul, ini Wah, sekarang di Timur Tengah ini jam jam berapa 4 Mas? jam Ya. 4.30 sore. Oh, 4.30 di sini setengah 9. Jadi sisi 4 jam Mas ya. Selisih 4 Insya jam. Allah nanti 1 jam ke depan kita akan banyak diskusi dengan Mas Bevi. Oke Mas, sebelumnya mungkin saya akan berikan informasi sekilas bahwa Mas Bevi ini beliau bekerja di sebuah perusahaan asing ya di Timur Tengah, petrochemical Mas ya. Ya betul, Saat ini beliau sebagai seorang procurement, ya. mungkin udah senior juga. Jadi nanti pasti pengalamannya akan sangat menarik untuk diceritakan. Langsung saya Mas Bevi, seperti biasa di awal, boleh diceritakan Mas perjalanan karirnya, bagaimana menemukan diri, wah ini sepertinya procurement adalah jalur hidup saya nih. Itu Mas. Silakan Mas, Ya, ya silakan. ya. Terima kasih Mas Fajar, Ya, kesempatannya kita untuk diskusi, saling berbagi pengalaman. Semoga ya. ada manfaatnya buat teman Amin. kita nih, para sobat Mkaryo ya. Ya, alhamdulillah. Awal perjalanan karir saya itu sebenarnya dari niatan waktu saya masih kecil itu, saya cita-cita ingin kerja ke luar negeri itu ketika masuk usia SMP, Mas Fajar. Oh, SMP sudah Dan terpikirkan ya? ya, Wah, SMP memang terpikirkan saya mau, kenapa saya mau kerja ke luar negeri itu awalnya untuk di bidang apa yang mau kita tekuni ya. Awalnya itu saya itu ya biasalah, kita besar di kampung, zaman dulu kan terbatas listrik ya, hmm, terbatas listrik dan barang elektronik. Nah, itu hmm, saya tertarik di bidang listrik dan elektronika. hmm, Dari SMP cita-cita saya akan melanjutkan sekolah ke STM, ya, pendidikan teknik ya, ambil ya. jurusan listrik atau elektronika. Dan tujuan awal saya itu malah sebenarnya bukan ke Timur Tengah. Yang Oh, populer itu kalau nggak ke Jerman, Belanda kan, ke Eropa oh, atau ke Jepang, karena Jepang, kan ya. ya elektronik nih, pusatnya Hmm, elektronik. iya, 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 Dan Pak. dan juga saat STM itu kan banyak bantuan bantuan materi pelajaran kan dari Belanda lah, dari Iya, iya. Belanda untuk modul-modul. Oh, berarti dulu STM Mas ya?
Ya, saya STM jurusan elektronik, kemudian saya lanjut kuliah di teknik listrik, Oh ya, teknik elektro. Ya, masih teknik sesuai elektro. lah ya. Masih Ya, sesuai. nah, itu sebenarnya itu Ya. awal jurusan itu saya sesuai dari STM Hmm. elektronik, Hmm. kemudian kuliah teknik listrik dan bekerja juga. Awal bekerja saya itu bukan di procurement sebenarnya. Pertama Hmm. kali itu bekerja di electrical dan instrumen. Oh iya, iya. Hmm. Jadi dari situ. Nah, di sini yang saya niatkan dari awal itu, saya saat kuliah itu kan saya berusaha dengan biaya sendiri juga, Mas Oh Fajar, iya, karena kan iya. orang tua pas-pasan, jadilah Hmm. ya kita kerja apa aja lah, kita serabutan Hmm. untuk nambah bantu-bantu biaya kuliah. Iya. Dan selesai saya lulus kuliah 2 bulan itu saya diterima kerja. Saya juga kuliahnya bukan di kuliah yang, karena kan saya kuliah sambil kerja, jadi Hmm. kuliahnya di kuliah universitas swasta Hmm. dan juga sempat cuti setahun karena kurang biaya, lanjut Hmm. lagi. Hmm. Nah, di situ yang saya cari selama masuk kuliah, oke lah kita mungkin kuliah di tempat yang bukan reputable university istilahnya ya, bukan top Oh university. iya, Tapi iya. kita harus cari keahlian Hmm. untuk mendukung ijazah kita, untuk mendukung keterampilan kita. Jadi saya setiap tahun selalu cari-cari kursus, cari pelatihan. Apakah itu yang gratis ataupun yang Oh. berbayar dari berbagai departemen lah, dari Hmm. Depnaker, dari Hmm. Depdikbud, selalu cari-cari info. Nah, Iya, jadi iya. ya selesai saya kuliah itu cukup bekal mulai dari, saya kan kuliahnya teknik elektro. Saya Hmm. ada kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus mulai dari pengalasan, juga ada kursus dari BLK untuk teknisi. Hmm. Jadi dari kursus teknisi pun saya ada dari BLK dan dari Depdikbud juga, dari Departemen Pendidikan. Oh iya, iya. Hmm. Sedikit tambahan juga saat saya mencari kerja itu, kalau untuk kita bertahan hidup, kita cari makan, saya kerja apa aja. Mulai dari jual koran, jual gorengan. Tapi kalau untuk kerja yang profesional, saya nggak pernah melamar kerja siap di posisi apa saja. Enggak, saya fokus sesuai dengan jurusan saya. Oh iya. Ya, jadi saat kita cari kerja profesional itu saya fokus apa skill kita. Hmm. Kan kita tahu nih apa kemampuan yang kita miliki dan Ya. bidang apa yang akan kita pilih. Itu kalau saya saat dulu saya melamar kerja. Jadi Hmm. nggak di lamaran saya nggak menyebutkan siap bekerja di bagian apa saja. Oh. Yang HRD-nya juga kan bingung ini bekerja, mau kerja di mana melamarnya kan. Nanti Iya. ditaruh di bagian cleaning service nanti nggak terima, ditaruh di Iya. bagian yang, jadi kan kita harus fokus dari kita dulu, kita mau kerja apa Hmm. nih. Ya, Hmm. ya Baik. mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Mas Fajar, Iya, iya. kalau ada pertanyaan. Ha-ha. Oke, Betul. menarik sekali sih Mas kalau melihat prosesnya tadi kan memang dari kecil ya. Dari Iya, kecil sudah punya visi bahwa oh pengen kerja di luar negeri, terus kemudian memilih spesialisasinya adalah di teknik ya. Kebetulan teknik elektro dan instrumentasi dan itu diwujudkan dengan pendidikan yang ditempuh sepertinya terencana sekali gitu Mas. Ya kan iya, terencana iya. sekali dan dilalui apalagi tadi pas kuliah juga mengambil apa istilahnya pendidikan di luar kampus yang mendukung skillnya ya. Bahasanya hard skill lah ya tadi Iya. ada apa kursus las bahasa Inggris dan lain itu sebuah apa istilahnya inspirasi yang cukup bagus sekali buat sobat-sobat MKRIU bahwa dalam mempersiapkan diri untuk kita siap masuk ke dunia profesi itu sebenarnya tidaklah cukup kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita dapatkan dari kampus kan itu Mas ya dari Setuju, penjelasan ya, tadi. Nah, setuju. ini yang berikutnya nih menariknya kapan nih beloknya kan Ya, awal kan pengennya waduh jadi engineer lah ya bahasa itu kan ya teknis engineer ya kan udah sesuai betul. tapi tiba-tiba kok belok di procurement Ya, gimana ceritanya Mas? iya, dilanjut lagi ceritanya mulai dari gimana perjuangan ke luar negeri nih. Mm-mm. Lulus STM itu saya pengen ke luar negeri, saya pengen ke Jepang. Mm-mm.
Saya coba pertama kali melamar kerja ke Jepang itu melalui BLK. Dari BLK itu kan biasanya ada program. Iya. Itu program magang ke Jepang, namanya istilahnya Kensusei, program magang ke Jepang. Saya ikutlah melamar di BLK itu, di BLK di Lampung pertama kali. Itu ada tahapannya mulai dari tes fisik itu dari cek badan kita kan, tato, kemudian apa kalau bersih, kemudian lari keliling lapangan, push up dan lainnya. Itu saya pertama kali gagal di Lampung. Kemudian saya coba BLK Jakarta, BLK Palembang, yang ke Jepang itu 4 kali mungkin saya coba itu semuanya gagal. Yang akhirnya kemudian saya fokus ke kuliah dan menambah skill keahlian. Nah, setelah saya lulus kuliah 2 bulan kemudian saya pengen kerja yang di bidang saya, di bidang kelistrikan, teknik listrik, teknik elektro, instrumentasi, di mana pusatnya yang sesuai dengan bidang saya. Pilihan saya waktu itu ke Batam. Oh ya, yang paling dekat di Batam ya. Ya, yang di pikiran saya yang saya tutup di Batam, Surabaya, dan Kalimantan. Tapi yang paling dekat dari Lampung tuh di Batam karena ada teman sekolah juga yang di Batam yang dia siap untuk bantu cari-cari info kan. Saat itu di Batam kan banyak pabrik dan banyak lowongan memang. Nah, jadi saya dengan teman dari Lampung itu oke lah kita ke Batam aja naik motor. Kalaupun nanti di Batam nggak dapat kerja di pabrik, kita bisa sambil ngojek buat bertahan hidup kan. Oh iya ya. Nah, jadi setelah lulus kuliah terima ijazah itu, ya 1 bulan lah habis kelulusan dan terima ijazah, kita persiapan bekal. Saya berdua dengan teman naik motor tuh, naik motor. Pertama tujuannya adalah ke rumah orang tua teman di Depok, nanti ke Batamnya naik kapal laut dari pelabuhan. Oh iya. Karena masih ada 2 pilihan, apakah ke Batam atau ke Kalimantan. Kan kalau Kalimantan nanti rencana dari Tanjung Priok atau ke Batam juga nanti ada. Ada dari lewat laut juga supaya laut ya. Ya, ngirit ongkos. Iya, iya. Nah, nyebrang dari Lampung, dari Bakau, Merak, kemudian itu sambil di jalan tuh sambil bawa amplop coklat ya. Dulu kan lamaran kan pakai amplop coklat. Coklat tuh, Mas. Ya, karena ada info temen juga di daerah Cilegon tuh banyak pabrik, katanya banyak pabrik perusahaan asing. Nah, di situ juga saya sambil ya ke zaman dulu lah datang ke perusahaan naruh lamaran gitu ya. Ya, sambil naruh lamaran. Setelah naruh lamaran tuh saya berangkat tuh sama teman lanjut ke rumah orang tuanya, rencana ke Depok, pamit sama orang tuanya kan karena teman juga di Lampung merantau. Jadi mau orang tuanya di Depok. Saat itu tuh saya bekal 200.000. 200.000 isi bensin habis 50.000, kemudian makan. Nah, saat ke Depok itu kena tilang juga, kena tilang 50.000. Jadi, waduh, jadi, nah itu uang sudah habis tuh. Waduh, ini sudah bekas sudah habis gimana? Jadi, nah ketika saya nginep semalam di Depok itu di rumah teman, tiba-tiba saya dikabari salah satu lamaran saya yang saya taruh di Cilegon itu sesuai. Oh iya, iya. Karena memang saat itu ada posisi untuk teknisi dan saya masukin ke lamaran itu. Nah, dipanggil lah. Kemudian saya balik lagi ke Cilegon, ikut tes, tahapan tesnya. Setelah ikut tahapan tesnya, kata mereka nanti dikabari sekitar 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Karena saya sudah balik lagi dari Jakarta ke Cilegon dan sudah tes, kemudian juga nanti dikabari sebulan kemudian, akhirnya saya pulang lagi ke Lampung karena bekal kan habis nih. Oh iya, iya. Nggak jadi berangkat ke Batam atau Kalimantan? Nggak jadi berangkat ke Batam karena habis berbekalan dan juga udah tes ya mudah-mudahan. Begitu saya sampai di Lampung sekitar ya setelah sebulan tes, ada info bahwa saya berhasil lulus. Wah, alhamdulillah. Ya berhasil lulus, alhamdulillah. Terus datang lagi kemudian medical check dan bekerja di perusahaan petrochemical di Cilegon dan itu perusahaan Jepang. Oh, berarti minimal
ini ya, terpenuhi walaupun tidak di Jepangnya. Iya, waktu dia di Jepangnya, tapi di Indonesia dan Di Indonesia perusahaan itu Jepang. perusahaan Jepang, iya, 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 iya. Nah, setelah saya join itu saya juga penasaran kan, saya tanya kan, setelah saya join, saya tanya ke atasan, pengen tahu juga, oh kenapa kok saya bisa terpilih ya. Terus ya dari atasan itu dia informasinya ada dua hal. Yang pertama sebenarnya ada kandidat lain, kandidat yang terpilih, tapi yang kandidat nomor satu tuh dia batal karena sudah join ke perusahaan lain. Jadi saya itu sebenarnya cadangan. Oh, Ya. Kemudian yang kedua itu atasan yang Jepang itu saat saya interview itu dia terkesan karena dulu itu selagi saya beberapa kali apply pengen kerja ke Jepang lewat BLK itu saya nggak hanya ngelamar kerja aja dan ikut tes, tapi juga saya siapkan, saya belajar bahasa Jepang. Nah, belajar bahasa Jepang itu saya beli beli bukunya dari modal sendiri, maksudnya nggak kursus di lembaga khusus ya, cuman otodidak lah ya. Otodidak dengan teman, karena ada teman yang kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing dulu namanya dia, Ya, Sekolah Tinggi STBA. Ya, STBA ya. belajar dengan dia, beli bukunya. Nah, saat saya interview tuh saya bawa tuh 3 buku bahasa Jepang tuh sambil saya yang nggak tahu benar atau salah, saya sambil ngomong bahasa Jepang lah sedikit-sedikit. Jadi dia kaget tuh apa motivasinya ya. Saya bilang saya dari STM dulu pengen ke Jepang dan saya juga udah coba tes dan sekarang sambil belajar. Nah ya disitulah jadi yang saya tarik itu bahwa walaupun kita gagal harus ada pelajaran apa yang kita ambil dari kegagalan itu. Kita mungkin lamar kerja ke sana ke sini gagal, tapi harus ada yang kita pelajari ya dari situ. Ada hikmahnya Itu juga. Iya, di situ saya diterima bekerja sebagai di bagian teknisi elektrikal dan instrumen. Ya. Mungkin itu sedikit ya. Itu kan masih terkait dengan engineer, Mas. Nah, mulai belok ke procurement-nya. Ini sekarang mulai belok ke procurement-nya. Mulai belok ke procurement itu setelah saya ke Timur Tengah. Sekarang lanjut cerita tahapan berikutnya ke Timur Tengah. Cerita ke Timur Tengah dan procurement. Setelah saya setahun kerja di Cilegon sebagai teknisi elektrik instrumen itu, awalnya kita kan semangat tuh, bersemangat belajar, dan terus kok saya lihat ada banyak teman-teman yang keluar nih, resign ke Timur Tengah. Nah di situ saya nggak ngerti ke Timur Tengah itu ngapain, karena kan anggapan saya Timur Tengah itu dulu tuh beritanya yang pembantu disiksa, ya kan? Kemudian banyak, iya. Saya nggak tahu kalau di Timur Tengah itu ada yang tenaga kerja profesional kan. Ya, jadi saya tanya ke mereka, kenapa kok ke Timur Tengah, kita kerja di perusahaan Jepang aja udah suasana udah nyaman, udah belajar, banyak yang ya enak lah, nggak ada masalah buat saya. Nah di situ mereka cerita di Timur Tengah itu, di perusahaan di Timur Tengah kita dikasih fasilitas buat tunjangan pendidikan anak sekolah, sekitar 200 juta setahun satu anak. Kemudian itu, ya? Iya, kemudian disediakan perumahan untuk keluarga. Kata sih, wah menarik juga kan, jadi saya tertarik itu. Jadi setelah setahun saya kerja itu, saya coba juga tes ke Timur Tengah. Timur Tengah beberapa negara saya coba, ke Oman, ke Uni Emirat, ke Qatar. Nah, setelah saya coba apply beberapa kali itu selalu gagal saat interview. Suatu saat ada yang tes ke Qatar, nah itu juga saya sudah nggak punya uang nih, ke tanggung bulan kan, mau tesnya di Jakarta, saya kan tinggal di Cilegon, tes itu di Jakarta. Saat itu oke lah, nekat berangkat, ternyata saat di lokasi itu kan biasanya tesnya dimulai pagi tuh seharian, ada tahapan tes tulis hingga interview. Saya sudah datang terlambat dan tes sudah dimulai, pikir saya hanya taruh CV aja. Kemudian ada usernya, orang Arab yang keluar nanya ke agen tenaga kerja, karena kan itu di arrange oleh agen, tanya kalau ada yang masih ingin ikut tes. Nah CV saya kebetulan
barusan dikasih Hmm. ke agen, nah agen serahkan ke user, itu dibaca sama user itu sebentar, 5 menit ya. Hmm. Kata dia, oke, ini CV-nya bagus, langsung diterima aja. Itu bahkan agennya pun kaget. Oh, ini nggak perlu dites, nggak usah katanya. Jadi saya pun saat itu, saya kerja di perusahaan saya sekarang ini langsung diterima kerja. Jadi Hmm. hanya dari Ya, dari CV CV, itu ya. iya dari CV dan pengalaman kerja. Hmm. Itu awalnya saya diterima kerja sebagai di bagian elektrik, itu saya tolak. Saya pengennya di instrumen. Hmm. Tadi kalau instrumen kamu datang lagi besok untuk tes. Oke lah, saya datang lagi besoknya untuk tes. Walaupun saya sudah diterima kerja, tapi saya pengen coba bagian yang lain. Akhirnya lulus, dan saya join ke Timur Tengah di bagian instrumen. Setahun saya di Timur Tengah bagian instrumen itu, kemudian itu kan saya kan kerja di lapangan. Di lapangan itu tahu sendiri Timur Tengah kalau musim panas ya, temperatur bisa Ya. sampai 53, 55 derajat, Oh. itu luar biasa Hmm. panasnya. Apalagi kalau kita kerja di pabrik, di tower-tower yang tinggi Hmm. itu, wah itu benar-benar seperti disilet-silet tuh kalau kena sinar matahari. Makanya kalau di Arab tuh suka pakai tutup muka, Ya, tutup burka cadar tuh ya, memang iya. Kalau enggak memang bener-bener kulit itu bisa panas. ngelupas. Ya Hmm. memang harus dilindungi. Hmm. Pikir saya, nah udah setahun itu saya, wah ini saya cari kerja tempat lain lah atau harus upgrade posisi. Ya. Nah kebetulan dari atasan tuh nawarin, dia kata dia, ini di procurement perlu orang yang memiliki background teknik, karena kan saat itu yang bekerja di procurement dan purchasing tuh rata-rata nggak punya background teknik. Hmm. Jadi sedikit cerita mengenai purchasing, procurement. Purchasing atau procurement itu dia bagian pembelian, yang membeli, mencari barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan ingin barang apa, nanti purchasing atau procurement yang Ya. mencari vendornya yang bisa menyediakan barang atau jasa tersebut. Hmm. Nah, karena ada kesempatan itu dan pikir saya, wah ini kerja di dalam ruangan nih, saya nggak perlu panas-panasan lagi di luar. Dan juga selain sudah kerja di dalam ruangan dan dipromosikan, jabatannya dinaikkan. Hmm. Jadi wah ya sudah, dari situ, sejak itu makanya saya ke Timur Tengah kerja setahun di lapangan teknisi, kemudian pindah di procurement dan dipromosikan. Disitulah mulai bekerja sampai sekarang sejak 2008 2008 ya. hingga ya, Berarti 15 tahun lah ya. Wow. ya sekitar 15 Dan tahun. nggak pindah-pindah perusahaan Mas ya. Nah, itu. Jadi Nah. di Qatar, di Timur Tengah itu begini Mas Fajar. Hmm. Ada secara umum ada kategori perusahaan swasta Hmm. dan perusahaan milik pemerintah. Kalau perusahaan swasta itu kita bebas pindah-pindah kerja. Kalau Hmm. perusahaan milik pemerintah itu seperti BUMN ya. Oh Kalau saya ya. kan kerja di perusahaan milik pemerintah, saya nggak bisa pindah-pindah kerja. Kalau Oh. mau pindah kerja harus pindah ke keluar ke negara lain. Oh, aturannya seperti itu ya. Ya, tapi kelebihannya kalau perusahaan milik pemerintah itu dia umumnya gaji dan fasilitasnya lebih besar dari perusahaan swasta. Swasta. Oh, iya. Ya. Pilihan yang tepat lah ya. Pilihan yang Ya tepat. itu juga yang sering saya sarankan ke teman-teman atau ke Iya. sobat Mkaryo, kalau ingin kerja di Timur Tengah baiknya di perusahaan milik pemerintah karena jaminan fasilitasnya biasanya lebih bagus. Perusahaan swasta pun ada yang lebih besar tapi jarang, Jarang ya. sulit cari yang gajinya bisa melebihi dari yang perusahaan pemerintah. Oke, oke. Menarik sekali sih ceritanya tadi ya, dari seorang yang sangat kuat secara teknis, bahkan sudah punya keinginan kuat kan, dari kecil sudah punya minat di situ, diwujudkan, tiba-tiba harus belok ke procurement karena pengen kerja di ruangan dingin. Ruangan dingin. Ya, dan bahkan akhirnya dijalani sebagai karir ya, udah 15 tahun, itu istimewa sekali Mas. Oke.